Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih tetap memegang teguh iman dan Islam. Sehingga dengan iman dan Islam ini kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam kesempatan yang mulia ini pula, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Takwa yang sebenar-benar takwa, dalam artian menjalankan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa atau bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita senantiasa menjalankan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas di lingkungan keluarga, aktivitas di lingkungan kerja, aktivitas di lingkungan masyarakat, bahkan aktivitas di lingkungan negara. Tetapi ketika semua aktivitas ini tidak dilandasi oleh hakikat makna dan tujuan, artinya kita sama sekali tidak tahu hakikat makna dan tujuan kita di dalam kehidupan ini, maka semuanya itu adalah menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Tetapi ketika aktivitas itu termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah yang dilandaskan oleh pengetahuan, ilmu dan iman, tentunya aktivitas itu akan bermuara kepada nilai pahala, nilai manfaat dan nilai berkah. Dan insya Allah akan meridhoinya dan akan membalasnya dengan pahala yang terbaik. Dan jangan sampai kita sebagai manusia ini termasuk orang-orang yang merugi. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat 103 ayat 1 hingga 3. Wal 'asr, demi masa, karena sangat mendasarnya dan sangat pentingnya akan waktu dan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, Allah sampai bersumpah atas nama makhluknya, yaitu demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa mendasarnya, betapa urgennya hal ini terkait dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
dalam ayat kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan merugi. Jadi kita semua ini sebagai manusia ini sebenarnya dalam keadaan merugi, kecuali siapa mereka-mereka itu. Paling tidak ada 4 di dalam surat ini. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman artinya adalah mengakui, meyakini, membenarkan akan kebenaran suatu ajaran. Di dalam iman paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama adalah i'tiqadi atau qauli. I'tiqadi atau qauli adalah percaya, yakin dengan sepenuh hati. Artinya keyakinan di dalam hati. Ini adalah fondasi dasar, karena ini akan menjadi dasar untuk unsur-unsur berikutnya. Iman dalam hal ini, iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak beranak, dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, percaya bahwa Allah menciptakan makhluk yang berupa malaikat yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, percaya bahwa Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan risalahnya. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, hari perhitungan amal baik dan buruk, hari pembalasan. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, percaya kepada takdir, bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan keenam unsur ini, keenam aspek ini, keenam iman ini disebut dengan rukun iman. Ini wajib kita ketahui. Kita sebagai seorang mukmin jangan sampai kita lupa akan 6 rukun iman. Yang kedua adalah secara qauli. Artinya iman itu harus dinyatakan dalam satu perkataan secara lisan, yang harus disaksikan, harus diucapkan, diikrarkan, yang disebut dengan syahadatain, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah manifestasi dari keyakinan dalam hati. Karena sudah yakin, percaya, maka inilah bentuk secara qauli ungkapan iman secara lisan, yaitu syahadatain. Sehingga dengan demikian maka manusia itu sudah menjadi muslim, menjadi mu'alaf, dan semua dosa-dosa sebelumnya itu terhapus, tidak akan itu, dan dimulai dari nol seperti bayi yang baru lahir. Yang ketiga adalah secara amali atau secara fi'li. Artinya keyakinan itu
harus diungkapkan dalam perbuatan, dalam bentuk perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari, berupa ibadah mahdhur, salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah ghairu mahdhur, dan amal-amal ibadah yang lain. Oleh karena itu, kita di dalam menjalankan atau beramal, sebagian besar manusia ini merasakan itu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak beriman. Iman ini adalah laksana akun, dan kita logik ke dalamnya. Ketika kita tidak punya iman, maka amal-amal tidak akan bisa masuk. Iman itu ibarat rekening yang kita isi dengan amal-amal soleh yang nanti akan kita terima di akhirat nanti. Allah telah menegaskan di dalam surat Ibrahim ayat 18 bahwa amalan-amalan orang yang tidak beriman, mohon maaf, kafir, maka laksana abu yang ditiup dengan keras. Artinya ditiup dengan keras tidak ada bekas, tidak ada jejak, artinya sia-sia dan tidak ada manfaat. Dan juga Allah menegaskan lagi di dalam surat An-Nur 39 bahwa amalan orang-orang tidak beriman atau orang kafir adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Mereka yang gagah seolah-olah ada air di sana, tetapi ketika didatanginya, mereka tidak mendapatinya sama sekali. Dan di dalam surat Al-Furqan ayat 23, amalan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman adalah laksana debu yang berterbangan. Artinya ketika ditiup oleh angin, maka debu itu akan berterbangan dan tidak ada jejak, tidak ada bekas, dan tidak ada lagi perhitungan di akhirat. Yang kedua, orang-orang manusia adalah merugi. Kecuali yang kedua adalah wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, tentunya bukan tanpa tujuan. Dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Dan juga ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, mari kita isi kehidupan ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang memberikan nilai pahala, nilai manfaat, nilai keberkahan, dan mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan balasan pahala yang terbaik. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebajikan, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Artinya kita sesama manusia itu saling mengingatkan dalam kebenaran. Ketika ada kemungkaran,
kita ingat, itu tugas dan fungsi kita. Dan ketika ada kemungkaran, kita wajib untuk mencegahnya. Kalau tidak bisa dengan perbuatan, maka dengan perkataan. Kalau tidak bisa dengan perkataan, maka dengan hati. Itulah yang selemah-lemah iman. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah. Di dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini tugas kita, peran kita sebagai manusia dan sesama muslim. Oleh karena itu, masjid ini kita isi dengan kajian-kajian yang luar biasa. Kita upayakan semaksimal mungkin agar masjid ini bisa makmur dan bermanfaat, rahmatan lil alamin. Dan yang keempat adalah watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, saling menguatkan dalam kesabaran. Di dalam menjalankan ibadah tentunya ada ujian yang kita terima, dan ujian-ujian ini yang akan meningkatkan derajat kita. Manakah di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling banyak amal baiknya, bukan yang paling banyak omongannya, tetapi yang paling baik amalnya. Masyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu, dunia ini hanya permainan, dunia ini hanya sendal gurau, dan kehidupan akhirat itu yang lebih baik, yang namanya permainan untuk melengahkan kita, sendal gurau menyenangkan sehingga kita lalai dari tugas kita sebagai ibadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita ambil kesimpulan dan hikmah terhadap materi khutbah pada Jumat kali ini. Yang pertama adalah mari kita menghargai waktu, mari kita menghormati waktu, dalam artian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mengisi aktivitas ibadah yang memberikan nilai pahala dan nilai manfaat. Yang kedua adalah jangan sampai kita termasuk manusia yang merugi, sehingga kita harus memiliki iman dan ilmu, beramal soleh, mengajak kepada kebenaran dan kebajikan, menguatkan kesabaran. Dan yang ketiga adalah marilah kita isi aktivitas kita dalam kehidupan syariat, kita isi dengan kegiatan yang bernilai ibadah, yang bernilai manfaat, yang bernilai berkah, dan mendapatkan ridho dari Allah yang akan dibalas dengan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akhir khutbah ini, marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa, salah dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang kita jalankan
semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan segala permintaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi